Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran matematika. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Dan pada kali ini kita masih akan membahas mengenai kekongruenan dan kesebangunan dari bangun datar. Nah, pada pertemuan kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada syarat dua buah segitiga yang sebangun, contoh dua buah segitiga yang sebangun, lalu menghitung panjang sisi dan besar sudut dari dua buah segitiga yang sebangun, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan kesebangunan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar kesebangunan pada dua buah segitiga. Ya, setelah sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kesebangunan pada bangun datar, ya. Nah, tidak usah berlama-lama. Di sini kita akan langsung membahas pada poin yang pertama, yaitu syarat dua segitiga yang sebangun. Syaratnya apa sih? Nah, sebetulnya untuk kesebangunan syaratnya itu sama. Nah, masih ingat gak nih untuk syarat kesebangunan yang telah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya? Nah, ada dua buah segitiga seperti ini dikatakan sebangun jika syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding, ya. Sama kan seperti materi sebelumnya. Pokoknya kalau yang dikatakan sebangun pasti syarat yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaiannya saling sebanding. Tuh. Lalu yang kedua apa nih syaratnya? Yaitu sudut-sudut pada dua segitiga yang bersesuaian sama besar, ya. Jadi kalau misalkan dua buah bangun datar yang dikatakan sebangun, itu syaratnya pasti dua, sisi yang bersesuaiannya sebanding, lalu sudut yang bersesuaiannya sama besar gitu, ya. Nih, pokoknya diingat-ingat ya, mau itu segitiga, trapesium, atau jajar genjang atau apapun, pasti seperti ini syaratnya, ya. Selanjutnya kita langsung ke contohnya saja. Di sini ada dua buah segitiga, ada segitiga ABC, lalu ada segitiga PQR, ya, dengan masing-masing panjang sisinya dan juga besar sudutnya. Oke, di sini perbandingan panjang ketiga panjang sisinya ini yang bersesuaiannya. Nih, sisi-sisi yang bersesuaiannya kita tentukan. Masih ingat gak nih? Masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalau sisi-sisi yang bersesuaian itu berarti sisi yang kira-kira posisinya sama. Nah, di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, ya. Sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Nah, lalu sisi CA bersesuaian dengan sisi RP. Gitu, udah ditulis seperti ini. Nah, kalian ingat, karena di sini sama dengan berarti di sini semuanya bisa dijajarkan. Maksudnya dijajarkan, kalian mau ambil AB per PQ sama dengan CA per RP aja boleh, atau BC per QR sama dengan CA per RP itu boleh, ya. Oke. Kita lihat apakah ketiga sisi ini sebanding, ya. Kita masukkan angka-angkanya yang udah diketahui. AB panjangnya 5. Nih, kita tulis 5. PQ panjangnya 10. Kita tulis 10 di sini. BC panjangnya 4, ya. Lalu QR panjangnya 8. Nah, udah ditulis. Lalu AC panjangnya 3 dan PR panjangnya 6. Nah, ini semua, ya. Ini semua kalau disederhanakan akan hasilnya yaitu 1/2. Kalau gak percaya, kita lihat di sini. 5/10, ya. 5 dibagi 5 dan 10 juga dibagi 5, ya. 5 dibagi 5 adalah 1,
10 dibagi 5 adalah 2, 1/2. Lalu selanjutnya 4/8. 4 dibagi 4 adalah 1. Lalu 8 dibagi 4 adalah 2. Oke. Nah, lalu selanjutnya 3/6. 3 dibagi 3 adalah 1. Lalu 6 dibagi 3 adalah 2. Selesai. Ya, hasil akhirnya jadi setengah atau 1/2. Oke, lalu selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, sekarang kita tentukan dulu sudut yang bersesuaiannya mana aja. Ya, sudut A yang ini bersesuaian dengan sudut P. Nah, karena suatu sudut yang bersesuaian sama besar, ya, jadi besar sudutnya itu sama nih gitu. Nah, kita udah mengetahui nih sudut A itu adalah 60 derajat. Karena bersesuaian dengan sudut P, berarti sudut P juga adalah 60 derajat. Selanjutnya, sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Karena sudut B adalah 45 derajat, maka sudut Q juga adalah 45 derajat. Gitu. Lalu sekarang sudut C. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Karena sudut R adalah 75 derajat, maka sudut C juga adalah 75 derajat. Seperti itu, ya. Maka segitiga ABC dan segitiga PQR adalah dua buah segitiga yang sebangun. Seperti itu. Mudah kan? Pokoknya kalian harus ingat aja kalau misalkan dua buah segitiga yang sebangun itu syaratnya sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudutnya itu harus sama besar. Tuh ya. Dan di sini ada yang mau Ibu tekankan satu aja. Kalau misalkan jumlah seluruh sudut dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, nggak percaya? Mari kita buktikan. Nah, karena di sini sudut C itu sama dengan sudut R, berarti sudut C itu adalah 75 derajat. Nah, tinggal kamu hitung. 60 ditambah 45 adalah 105 derajat. Nah, 105 ditambah 75 derajat adalah 180 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian, misalkan nih untuk yang satu lagi ya, di sini ada 60 derajat. Nah, jadi kalau misalkan kalian di sini mau mengetahui sudut Q, maka tinggal kamu kurangi 180 dikurangi dengan 75 dikurangi lagi dengan 60. Itu adalah hasil dari sudut Q, karena jumlah sudut dari seluruh sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini masih ada satu contoh soal dalam dua buah segitiga, segitiga KLM dan segitiga DEF. Nah, ini segitiganya itu yang DEF itu harus kalian putar sehingga posisinya dan sisi-sisi yang bersesuaiannya akan sama dengan KLM gitu. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu panjang EF, yang ini nih panjang EF dan panjang MK yang ini. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, karena di sini kita yang dicarinya itu adalah sisi, maka kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian terlebih dahulu. Seperti ini. Sisi KL, nih. Sisi KL itu bersesuaian dengan sisi DE. Nah, seperti Ibu bilang tadi ya, yang DEF ini harus kalian putar terlebih dahulu. Lalu LM ini dengan EF.
Gitu. Lalu MK itu dengan DF. Gitu ya. Setelah kalian mengetahui sisi-sisi yang bersesuaiannya, nah, lalu kalian masukkan angka-angkanya seperti ini. Nah, ya, 8/12 sama dengan 9 per EF sama dengan MK per 8. Angka-angka dari mana? Kamu lihat KL, panjang KL berapa? 8. Kamu tulis 8. Panjang DE adalah 12, kamu tulis 12. Seperti itu. Dan di sini ibu mau menekankan juga karena di sini adalah sama dengan, maka kalian boleh mengambil dua perbandingan, yang depan aja atau yang belakang aja itu boleh kalian ambil karena di sini lambangnya adalah sama dengan. Nah, karena kita di sini adalah mencari panjang EF, panjang EF kita ambil perbandingan yang semuanya sudah menghasilkan angka. Berarti kita punya 8/12 ya sama dengan 9 per EF. Ya, MK per 8 nya jangan dulu diambil gitu ya. Setelah itu kamu kalikan silang. Ini kamu kali silang ya. 8 kali EF lalu sama dengan 9 kali 12 seperti itu. Setelah itu tinggal kamu hitung. Nah, EF sama dengan 9 kali 12 itu 108. Kenapa ininya 8-nya jadi pembagi? Karena yang awalnya itu di sebelah kiri perkalian dipindahkan ke sebelah kanan menjadi pembagian ya. Lalu kalian bagi nih, 108 dibagi 8 itu adalah 13,5 cm. Lalu selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang MK. Nah, kamu tinggal ambil nih, MK ini kan 8. Kamu kan EF juga udah diketahui ya, EF-nya udah diketahui. Kamu mau mengambil 2 ini boleh, atau mengambil 8/12 sama dengan MK per 8 juga boleh ya. Yang lebih mudah saja. Nah, di sini ibu ambil juga yang 8/12 sama dengan MK per 8. Karena panjang EF ada koma-komanya nih, nanti pusing kalian hitungnya ya. Oke, tinggal kamu kalikan silang juga sama 12 dikali MK dan 8 dikali 8. Setelah itu 8 kali 8 adalah 64. 12 nya kamu pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi dibagi 12. 64 dibagi 12 adalah 5,3 cm. Seperti itu saja. Mudah sekali kan? Jadi kuncinya itu ada di kalian menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Itu. Lalu di sini yang ditanyakan poin selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah menghitung panjang sisi dan besar sudut. Di sini langsung aja perhatikan satu buah gambar seperti ini. Gambar ini itu adalah 2 buah segitiga. Gitu ya. Dari gambar ini silahkan kalian tentukan panjang DE, mana nih DE? Panjang DE dan panjang A ke B. Nah, lalu besar sudut ACB. Nah, kalau misalkan ada 3 huruf yang disebut, kalian lihat huruf tengahnya. Huruf tengahnya itu adalah CO, berarti sudut C yang ditanyakan. Lalu ADEO berarti sudut D yang ditanyakan. DAEO berarti sudut A yang ditanyakan. Gitu ya. Setelah ini, langkah selanjutnya itu apa yang harus kita kerjakan? Kita harus memisahkan dulu. Ya, tadi seperti ibu bilang, kalau misalkan pada gambar ini adalah 2 buah segitiga yang disatukan, tinggal kamu pisahkan. Yang pertama ini A, B, C. Nah, ya, menjadi A, B, C. Dengan panjang BC adalah 5, panjang AC adalah 4 cm. Oke, selanjutnya untuk segitiga yang kedua itu adalah ADE.
Nah, ya, panjang ADE. Dengan panjang AE itu adalah, nih lihat, dari C ke E adalah 8, A ke C adalah 4. Kamu jumlahkan menjadi 12. Lalu selanjutnya panjang AB. Panjang AD. Nah, panjang AD ini dari mana? Kamu lihat, BD itu adalah 5, ya, dan AB itu belum diketahui, dan di sini dinamakan dengan X. Oh, berarti panjang AB itu panjang AD itu adalah 5 cm ditambah panjang BA. BA-nya kita gambarkan sebagai X. Lalu panjang DE belum diketahui, kita namakan sebagai Y. Setelah kalian pisahkan seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kalian kerjakan, kita lihat di slide ini, ya. Nah, kalian tentu harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya terlebih dahulu. Di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi AD. Nah, AB bersesuaian dengan AD. Lalu BC bersesuaian dengan DE. Lalu CA atau AC bersesuaian dengan sudut dengan sisi AE. Tinggal kamu masukkan angkanya. AB itu adalah X, AD itu adalah 5 ditambah X. Selanjutnya BC itu adalah 5 dan DE itu adalah Y. Selanjutnya AC adalah 4 dan AE adalah 12. Nah, sama seperti soal sebelumnya di sini. Karena di sini adalah sama dengan, berarti kalian bebas mau memilih 1 dengan 3, 1 dengan 2, atau 2 dengan 3, itu terserah, ya. Nah, yang pertama ditanyakan itu adalah panjang DE. Kita lihat panjang DE itu yang mana nih? Panjang DE itu adalah Y. Oh, berarti kita harus mengambil 5 per Y. Mau dengan yang pertama atau yang ketiga nih? Tentu dengan yang ketiga. Kenapa? Karena yang ketiga sudah full angkanya, ya gitu. Tinggal kamu hitung nih, 5Y sama dengan 4 per 12. Kamu kalikan silang, ya. Ini kali silang. Nah, Y dikali 4 berarti 4Y sama dengan 5 dikali 12. 4Y sama dengan 5 kali 12 adalah 60. Kalau misalkan kamu mencari Y aja seperti yang sudah tadi dikerjakan, berarti 60, 4-nya kamu pindah ruaskan sebelah kanan menjadi dibagi 4, ya. 60 dibagi 4 adalah 15 cm. Selesai. Mudah kan? Selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang A ke B. Nih, lihat, panjang A ke B. Panjang AB itu adalah X. Nah, ini berarti nih, kamu mau ngambil yang mana? Mau yang kedua boleh, karena Y-nya sudah kita ketahui adalah 15. Mau dengan yang 4 per 12 juga boleh, terserah kalian, ya. Di sini Ibu ambil dengan yang 4 per 12. Nah, ini kamu kalikan silang juga sama, ya. 4 dikali dengan 5 ditambah X, lalu 12 dikalikan dengan 5. 4 kali 5 20. Ini kamu harus mengalikannya satu persatu, ya. Kenapa? Karena ini ada di dalam kurung dan 4-nya ada di luar kurung. Berarti 4 kali 5 lalu 4 dikali X. Akhirnya hasilnya adalah 20 ditambah 4X. Nah, kamu tulis lagi yang sama dengan 12X ini. Sudah seperti ini, bagaimana lagi? Kamu satukan yang memiliki X dengan yang X lagi, yang tidak memiliki X dengan dirinya sendiri, seperti ini. Yang memiliki X-nya itu adalah ini kan, ya, 4X. Pindah ruaskan ini ke sebelah kanan, awalnya positif menjadi negatif, ya. Berarti 20 sama dengan 12 dikurangi 4 adalah 8X. Tinggal kamu mencari X-nya saja. Nah, karena di sini 8-nya harus
ada dengan X, kamu pindah ruaskan ke sebelah kiri, atau kamu pindahkan ke ruas yang bersama dengan 20. Karena di sini awalnya dikali, berarti dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 20 dibagi 8. Berarti X adalah 20 dibagi 8, yaitu 2,5 cm. Selesai deh. Tuntas untuk mencari sisi-sisi pada dua buah segitiga yang dikatakan sebangun, ya. Selanjutnya, nah, di sini kita lihat lagi, perhatikan. Karena di sini kita akan mencari sudut yang belum diketahui. Ya, di sini kita udah ada sudut yang diketahui, sudut B dengan sudut E. Ya, yang masing-masing adalah 70 derajat dan 45 derajat. Nah, kita lihat lagi di sini. Lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya. Ya, sudut A pasti bersesuaian dengan sudut A lagi. Ya, sudut B bersesuaian dengan sudut D. Sudut C bersesuaian dengan sudut E. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat, ya, sudut B bersesuaian dengan sudut D. Oh, sudut B 70, berarti sudut D juga 70 derajat. Sudut C adalah sudut C bersesuaian dengan sudut E. Berarti sudut C juga adalah 45 derajat. Nah, sekarang yang menjadi PR itu adalah sudut A. Ya, karena dua-duanya belum diketahui. Nah, dari mana? Nah, ingat peraturan yang tadi. Kalau misalkan satu buah segitiga itu sudut-sudutnya itu berjumlah 180 derajat. Nah, kita lihat dulu nih. Oke, seperti yang udah Ibu bilang tadi, sudut ACB berarti sudut C yang dicari, ya. Nih, sudut C ini yang tengah-tengah carinya. Sudut C karena bersesuaian dengan sudut E 45. Oke, betul ya, seperti Ibu bilang tadi. Lalu sudut ADE dengan sudut ABE, ya, sama-sama 70 derajat. Selanjutnya di sini, nah, seperti Ibu bilang tadi, tinggal kamu kurangi 180 dikurangi dengan 45 dan dengan 70. Nah, gitu. Kenapa di sini 180? Karena satu buah segitiga itu sudutnya berjumlah 180 derajat, ya. Berarti di sini kamu jumlahkan dulu yang udah diketahui, ya. 70 derajat dengan 45 derajat kamu jumlahkan. Lalu kamu kurangi 180 dikurangi jumlah dari 45 ditambah dengan 70 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat. Seperti itu untuk mencari sudut pada dua buah segitiga yang diketahui sebangun. Dan di sini yang terakhir akan kita bahas bersama-sama yaitu penerapan kesebangunan, atau poin yang terakhir tadi, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan. Nah, di sini diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm. Kita lihat ilustrasinya. Nah, tinggi badan siswa ini adalah 150 menghadap tiang bendera, ya. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Berarti dari sini ke sini adalah 2,5 meter. Panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Oh, berarti kalau misalkan tiang bendera ke sini adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, setelah kita tahu ilustrasinya seperti ini, kita rubah ilustrasinya langsung ke dalam bentuk segitiga seperti ini, ya. Setelah sudah Ibu tadi lihat di sini panjang anak 150, ya. Bayangan anak itu adalah 2,5 meter atau 250 cm. Lalu panjang bayangan tiang bendera, kan ini tiang bendera nih. Bayangannya adalah 6 meter atau 600 cm. Nah,
Setelah itu yang harus kita lakukan adalah menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Sisi AD bersesuaian dengan AB. Sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Lalu sisi CB atau BC bersesuaian dengan sisi CE atau EC. Nah, AB di sini adalah tinggi tiang bendera. DE-nya 150 ya. Lalu CB itu adalah 600 dan EC atau CE adalah 250. Setelah itu tinggal kita kalikan silang ya. T dengan 250 dan 600 dengan 150 ya, tinggal kamu kali-kalikan di sini. 250 T lalu 600 dikali 150 adalah 9.000. Untuk mencari T-nya saja 250-nya pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi dibagi. Berarti di sini 90.000 dibagi dengan 250. Ya, hasilnya adalah 360 cm ya, atau kita rubah ke dalam meter menjadi 3,6. Maka tinggi dari tiang bendera ini adalah 3,6 meter. Selesai deh untuk menyelesaikan materi ini ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita udah ada di penghujung pertemuan kali ini ya. Jangan lupa rangkum materinya pada catatan matematika dan kerjakan tugasnya. Oke. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Maaf juga jika dalam penjelasannya kurang maksimal. Silahkan kalian kalau tidak mengerti ditanyakan melalui WhatsApp ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.